Shalom, perkenalkan, nama saya Judi Tresnawati Bauruta Barat, NIM 210-1232. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Grace L.A. Siombing. Kesimpulan yang saya ambil yaitu, saya sebagai calon guru sangat penting mempelajari dasar-dasar pendidikan. Karena dengan mempelajari dasar-dasar pendidikan, saya sebagai calon seorang guru, saya bisa meningkatkan atau mengembangkan kualitas diri seorang peserta didik. Dan saya bisa memperluas ilmu pengetahuannya dan membentuk karakter peserta didik tersebut. Karena harus dari dasarlah kita memulai atau membentuk peserta didik agar suatu saat lebih mudah untuk di tahap pendidikan selanjutnya. Kesimpulan yang saya ambil selanjutnya yaitu, pendidikan adalah sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi atau kemampuan dirinya secara aktif. Dalam pendidikan juga mengenal istilah perencanaan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sasaran yang akan dicapai atau arah yang akan dicapai dalam pendidikan tersebut. Perencanaan tersebut harus menggunakan serangkaian proses yang sistematis, rasional, efisien, dan efektif. Dan yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki arti cara untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Contoh, media pembelajaran dapat menggunakan media grafis seperti gambar, foto, video, sketsa, ataupun grafik. Diharapkan dengan media pembelajaran seperti ini, peserta didik lebih mudah mencerna ilmu yang diajarkan oleh pendidik atau seorang guru. Dan yang selanjutnya yaitu nilai dan tujuan pendidikan dilihat dari jenjang sekolah. Tiap-tiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama yaitu pendidikan taman kanak-kanak atau PAUD. Tujuannya agar anak-anak setelah menyelesaikan pendidikannya mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang baik. Dan yang kedua yaitu sekolah dasar. Tujuannya yaitu untuk membentuk karakter anak agar menjadi peserta didik yang baik, memiliki pengetahuan, keterampilan yang diperlukan di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama yang biasa disebut dengan SMP. Tujuannya yaitu untuk memberikan bekal peningkatan pengetahuan, keterampilan yang telah diajarkan di sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu sekolah menengah umum tingkat atas. Tujuannya agar siswa atau peserta didik memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil keterampilan yang dipilih peserta didik sesuai dengan minatnya. Jadi, keempat tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kesimpulan yang saya ambil selanjutnya yaitu peran seorang guru. Keberadaan guru dalam lembaga pendidikan memiliki peran penting karena harus mengajarkan ilmunya kepada peserta didik. Di sisi lain, guru harus memiliki sejumlah keterampilan dalam mengajar agar peserta didik mampu memahami materi yang diajarkan oleh gurunya.
Guru juga harus memiliki keterampilan mengelola kelas untuk terciptanya kondisi belajar yang optimal ataupun bisa dibilang tertib. Dan yang selanjutnya yaitu sarana prasarana pendidikan. Keberadaan sarana prasarana pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan suatu pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajar yang lainnya. Sedangkan prasarana yaitu sarana yang secara tidak langsung menunjang keberlangsungan proses pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan lapangan olahraga. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan secara hierarkis ada 4, yaitu yang pertama tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini dirumuskan terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas. Dan yang kedua yaitu tujuan institusional, yang dimana tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan dari TK, SD, SMP, dan selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yang dimana tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Baik, kesimpulan yang saya ambil selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan merupakan suatu meningkatnya efisien, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan menghasilkan pendidikan sebesar-besarnya. Inovasi dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kesimpulan selanjutnya yang saya ambil yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang direncanakan atau dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik dapat dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.